Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang menonton video ini ya. Ketemu lagi ya sama Bapak, itu Pak Joni. Nah, langsung saja, Bapak nggak akan bertele-tele. Kita langsung masuk ke video. Langsung masuk ke materi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang PPKN, yaitu tentang fokusnya kerjasama. Fokus belajar kita itu tentang kerja sama. Nah, pembelajaran kerjasama ini akan Bapak konsepkan atau Bapak rincikan pembahasannya menjadi 3 rincian. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya, apa itu kerjasama, pengertian. Yang kedua, kerjasama dilakukan di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir ada yang tahu? Ya, betul. Kita akan mempelajari manfaatnya. Oke, nah ini ya konsep pembelajaran kita untuk PPKN, yaitu tentang kerjasama. Kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian. Setelah itu kerjasama di rumah itu seperti apa, di sekolah itu seperti apa, di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Yang terakhir kita akan mempelajari manfaat kerjasama itu seperti apa. Oke? Paham? Oke. Siapkan buku catatannya apabila mau mencatat. Nah, kita langsung ke yang pertama. Yaitu yang pertama tentang pengertian kerjasama. Oke, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Oh ya, oke, kerjasama itu adalah kegiatan, yang dilakukan bersama-sama, bersifat tolong menolong untuk mencapai suatu tujuan. Dan anakku paham? Jadi pengertian kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yang bersifat tolong menolong atau saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. Oke, dipahami dulu pengertiannya, nanti akan Bapak kasih contoh di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi pengertian kerjasama intinya itu adalah kegiatan kerjasama itu dilakukan bersama-sama, yang bersifat tolong menolong atau saling membantu, yang dilakukan untuk bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Paham? Paham. Oke, kita langsung ke yang poin selanjutnya. Poin selanjutnya tadi setelah pengertian, kita akan membahas tentang contoh. Contoh di rumah. Ya. Oke. Contoh kerjasama di rumah atau kegiatan yang kalian lakukan bersama-sama yang bersifat tolong menolong tadi untuk mencapai suatu tujuan. Kalau di rumah contohnya apa?
Betul. Pertama, membersihkan rumah. Nah, contohnya kalian membersihkan rumah, apa maksudnya? Contohnya ibu menyapu, kalian mengepel, artinya membersihkan rumah. Yang kedua, membantu adik mengerjakan PR. Membantu adik mengerjakan PR. Nah, itu kan kalian lakukan secara bersama-sama dengan adik. Kalian membantu adik, menolong adik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu supaya PR-nya segera selesai. Itu adalah contoh kerjasama kalian di rumah. Oke, kita langsung ke kerjasama di sekolah. Nah, contoh kerjasama, kegiatan yang kalian lakukan secara bersama-sama, yang bersifat tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan kalau di sekolah itu apa aja, anak-anak? Betul. Yang pertama itu ada piket kelas, diskusi belajar atau diskusi bersama, menghias kelas. Oke, nah kita punya contoh atau kegiatan yang kalian lakukan secara bersama-sama di sekolah, yaitu piket kelas, diskusi bersama, menghias kelas. Nah, ini semua kegiatan pasti kalian lakukan dengan secara bersama-sama dan bersifat tolong-menolong agar mencapai suatu tujuan. Contohnya tujuan piket kelas yaitu agar kelasnya rapi, bersih, wangi. Diskusi bersama agar tujuannya kalian bisa lebih paham tentang pembelajaran, agar kalian lebih bisa dalam menguasai materi. Menghias kelas, contohnya tujuannya agar kelasnya indah dilihat. Oke, paham? Apa? Oke, kita lanjut untuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Oke, kerjasama di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang kalian lakukan bersama-sama dan bersifat tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan. Kalau di masyarakat ada apa aja, anak-anakku? Ya, betul. Kerja bakti, membersihkan lingkungan. Satu lagi, terakhir, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua, menjaga ketertiban lingkungan. Oke, nah inilah kegiatan kerjasama atau kegiatan yang dilakukan oleh bersama-sama yang bersifat tolong-menolong agar mencapai suatu tujuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga ketertiban lingkungan. Nah, semua ini pasti kalian lakukan secara bersama-sama dan bersifat tolong-menolong agar mencapai suatu tujuan. Yang pertama, agar lingkungannya bersih, rapi. Yang kedua, agar lingkungan masyarakat itu aman, tentram, tertib, tidak ada kegaduhan. Oke, paham ya? Tadi kita sudah belajar tentang pengertian kerjasama, tentang contoh di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, dari sekian pembelajaran tadi yang sudah Bapak ajarkan, apa sih manfaatnya
Ya kan? Kita belajar semua itu harus tahu manfaatnya apa. Nah, jadi manfaat dari kerjasama. Oke, Bapak hapus ya. Pertama, manfaat dari kerjasama. Tadi ada apa? Kayak piket kelas. Itu kan dilakukan oleh banyak ya, bukan sendiri ya. Nah, supaya bebannya ringan. Oke, beban pekerjaan menjadi ringan. Kedua, iya, mempersingkat waktu. Ketiga, yang tahu yang ketiga apa? Betul, menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, nah, jadi manfaat dari kerjasama pasti banyak ya anak-anakku. Ini Bapak cuma jelaskan 3. Nanti bisa kalian pelajari lagi di rumah. Oke, kerjasama itu mempunyai manfaat. Manfaat. Kerjasama itu mempunyai manfaat. Yang pertama, manfaatnya beban pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, mempersingkat waktu. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya, kalian piket kelas. Piket kelas itu kalian lakukan bersama-sama ya kan? Ada 6 orang, ada 5 orang dalam satu hari. Nah, mengapa beban pekerjaan menjadi ringan? Iya, coba kalau kalian lakukan piket kelas sendirian, pasti kalian akan merasa berat, merasa kesulitan, ya kan? Harus menghapus papan tulis, harus membersihkan lantai, harus membuang sampah pada tempatnya. Coba, nah kalau kalian lakukan dengan bersama-sama dengan teman, itu akan terasa ringan karena kalian akan bagi. Kamu menghapus papan tulis ya, kamu membersihkan lantai ya, menyapu ya, kamu membuang sampah pada tempatnya. Betul nggak? Oke. Yang kedua, mempersingkat waktu. Oke. Piket kelas, kalau kalian kerjakan sendiri, itu akan terasa berat. Plus, sama waktunya pasti akan lama. Misalkan, kalian mengerjakan piket kelas sendiri, kalian harus menyapu 15 menit, menghapus tulisan yang ada di papan tulis 10 menit, membuang sampah pada tempatnya 10 menit. Tuh, sudah berapa menit? 35 menit ya. Ya, 35 menit kalau nggak salah ya. Nah, coba kalau kalian lakukan bersama-sama dengan teman, dengan kerjasama, nyapu 10 menit, Andi misalnya, Dito menghapus papan tulis 15 menit, Ani membuang sampah pada tempatnya 10 menit. Nah, semua maksimal paling enggak piket kelas akan selesai dilaksanakan dengan 15 menit. Jadi itulah mengapa kerjasama manfaatnya mempersingkat waktu. Nah, yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya lagi, piket kelas. Kalian piket kelas bersama teman-teman ya. Kalian lakukan secara bersama-sama, yang dimana teman-teman kalian itu pasti mempunyai perbedaan. Ya enggak, perbedaannya misalkan teman satu pakai kacamata, teman satu kulitnya putih, teman satu kulitnya hitam, teman satu rambutnya keriting, ada yang lurus, tapi kalian tetap melakukannya secara bersama-sama. Ya enggak, tetap menjadi satu, tetap utuh karena kalian dalam kesatuan piket. Nah, itulah yang dimaksud menjaga persatuan dan kesatuan. Kalian tidak membeda-bedakan dalam piket kelas. Nah, begitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan dapat dipahami. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.